مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa yang dimuliakan Allah, mari kita sama-sama panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita umur panjang sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan. Sholawat salam senantiasa semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa pesan ataupun kalimatnya auso, wasiat yang disampaikan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkhusus bagi umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa. Di suatu ketika pelaksanaan ibadah Jumat, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan sebuah doa oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Jibril, yang harus diamini oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul pun mengamininya. Kata malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah SAW bahwa ada 3 hal yang penting bagi umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa. Hal ini terungkap ketika Rasulullah selesai menjalankan ibadah Jumat. Para sahabat bertanya, sebab kejadian itu kejadian yang luar biasa. Para sahabat bertanya, apa yang diamini oleh engkau ya Rasulullah ketika khutbah? Maka baginda Rasul menyampaikan bahwa malaikat Jibril mengatakan bagi orang yang berpuasa, puasanya akan diterima ataupun akan menjadi puasa yang makbul ketika pertama dirinya dia akan senantiasa terjaga hubungan komunikasi baik, tidak ada kesalahan terhadap orang tuanya. Dan apabila masih ada orang yang berpuasa sementara terhadap orang tuanya masih banyak kesalahan, masih banyak dosa yang belum terjadinya istibro dan istikhlal, maka puasanya tidak akan diterima. Dan kalimat itu, doa itu diamini oleh Rasulullah SAW. Yang kedua adalah sama, saumnya tidak akan diterima Allah ketika dirinya dengan keluarga besarnya, terutama suami dengan istrinya atau istri dengan suaminya, belum sama-sama mengislahkan, menghalalkan, dan saling memaafkan. Maka hal ini menjadi ukuran terhadap diterima dan tidaknya puasa seseorang. Dan yang ketiga yang diamini oleh Rasulullah SAW atas doa malaikat Jibril adalah seseorang susah untuk mendapatkan ampunan Allah dengan saumnya ketika dirinya belum beres persoalan hidupnya dengan sesama. Sehingga dari tiga pesan berbentuk wasiat
Rasulullah ini kepada para sahabat, penting bagi orang yang sedang berpuasa, satu, adanya kemaslahatan, adanya saling ridho, dan bentuk-bentuk amalan yang terjaga sehingga antara kita dengan orang tua terjaga komunikasi dengan baik sehingga mereka ridho terhadap kita. Yang kedua adalah adanya keridhoan di antara suami dan istri, dan yang ketiga adalah adanya keridhoan sesama umat Islam. Ini poin pertama yang penting bagi kita untuk menyelamatkan kemakbulan dan kemabruran saum kita bersama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya wasiat Rasulullah SAW bagi yang berpuasa adalah bahwa kita yang berpuasa laksana seperti seorang tamu, seorang yang datang, seperti hanya seorang hujjaj berangkat ke tanah suci, maka dia adalah sebagai duyufur rahman, duyufullah. Berikuti kita sama, ketika kita menjalankan ibadah saum, kita adalah sebagai duyufullah, kita adalah sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogianya kita sebagai orang muslim yang sedang berpuasa mestinya menjadi seorang tamu yang baik, menjadi seorang tamu yang mampu menjaga akhlak, yang mampu memberikan kebaikan. Maka atas dasar hal itu, bagi orang yang berpuasa, Allah akan mencukupkan segala kebutuhannya. Seperti hanya dalam doa, Allahul kaf wa qasadul kaf wa wajadul kaf likulli kaf Allahu khair hafidhullah wa huwa arhamur rahimin. Ketika seseorang telah sanggup menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kecukupan atas segala apa yang kita inginkan. Bahkan luar biasanya, Allah akan menjaga, akan memberikan perlindungan terhadap dirinya. Yang selanjutnya, wasiat Rasulullah SAW bagi orang yang berpuasa, maka jadikan puasamu sebagai ladang sodakohmu. Artinya, selain kita melaksanakan ibadah dari mulai fajar sampai ghurub, menahan lapar haus, menjaga dari hal-hal yang mafsadat, yang makruhat, yang mabsuhat, ya, yang sifatnya dimakruhkan, yang disubhatkan, bahkan yang mahruman, yang diharamkan, senantiasa kita jaga lisan kita, batin kita, perilaku kita, akhlak kita, untuk kemabruran ibadah saum kita bersama. Maka poin ini penting bagi kita semua, sehingga poin Ramadan ditambah dengan sodakoh akan lebih bagus nilainya. Sehingga kata Rasulullah SAW, orang yang berpuasa ketika ditanya terhadap setan, apa yang kau rasakan ketika orang melaksanakan ibadah sholat, maka dirinya merasa panas. Kemudian ketika ditanya bagaimana ketika umat Islam menjalankan ibadah sodakoh, maka dia semakin kecil dan terasa sakit. Dan ketika ditanya setan, apa yang kau rasakan ketika umat Islam menjalankan ibadah puasa, maka setan menjawab, aku terasa disayat-sayat. Artinya, hadirin sekalian yang saya hormati, yang Allah muliakan, begitu luar biasa kekuatan ibadah saum. Apalagi tambah dengan sodakoh, ditambah dengan sholat berjamaah, ditambah dengan amaliyah Ramadan yang lain, termasuk qiyamul Ramadan, qiraatul Quran, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yang selanjutnya, pesan Rasulullah SAW adalah ahsin akhlaquka. Pesan Rasul terkhusus bagi orang yang menjalankan ibadah puasa adalah harus mampu memperbaiki akhlak. Ya, ahsin akhlaquka. Ini artinya masih banyak orang yang berpuasa
tetapi akhlaknya belum mencerminkan nilai-nilai puasanya itu sendiri. Sehingga ada pesan khusus Rasulullah untuk yang berpuasa, jadikan puasamu sebagai langkah untuk memperbaiki akhlakmu. Nah, ini luar biasa. Akhlak diri kita terhadap keluarga, terhadap sesama, terlebih akhlak kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub dalam konsep adaul faraid, menjalankan kefarduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penting bagi kita membentuk akhlak dengan pelaksanaan ibadah Ramadan. Maka jauhkanlah, kata Rasul, qauluz zur, kata-kata yang tidak bermakna, kata-kata yang tidak baik. Sehingga mudah-mudahan terbentuk sebuah kualitas saum, membentuk kualitas pribadi yang baik. Sebab sesusah apapun nilai sebuah amal, ketika dijalankan dengan niat yang baik, dibentuk sebuah pembiasaan. Dalam psikologi disebut sebagai habit, ya, kekuatan yang terus dilaksanakan sehingga akan terasa nyaman. Seberat apapun nilai amal itu sendiri akan terasa ringan, sebab sudah terbentuk dan terbiasa. Dan yang terakhir, pesan Rasulullah SAW bagi orang yang menjalankan ibadah saum, jadikanlah puasamu sebagai pembuka pintu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan pernah tertutup kembali. Dan jadikanlah puasamu sebagai penutup pintu neraka dan kepastian tidak akan terbuka untuk bagi orang yang berpuasa. Sungguh luar biasa pesan Rasulullah SAW. Maka ini sebuah hal yang luar biasa bagi kita semua. Artinya ada sebuah kepastian. Sehingga kata Rasul, ada satu tempat khusus, ya, di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang akan dimasukkan ke sana adalah spesial, khusus bagi orang-orang yang berpuasa, yaitu Ar-Rayhan. Nah, ini merupakan sebuah pesan penting dari Rasulullah untuk kita semua, sehingga puasa kita adalah sebagai jalan awal, sebuah kepastian untuk mendapatkan kenikmatan baik di dunia maupun di akhirat. Itu saja yang disampaikan, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh